Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel YouTube bagiberita.id, karena berita untuk dibagi-bagi, bukan untuk dimonopoli. Malam ini saya pakai baju batik, walau bukan batik Sumeneb, tetapi batik Solo, dan juga bukan batik ASN. Karena tema kita malam ini perbincangan seputar seragam batik ASN Sumeneb. Telah hadir di tengah-tengah kita malam ini wartawan senior sekaligus pemerhati kebijakan publik Kota Keris, Mas Hambali Rasidi. Selamat datang, Mas Hambali. Selamat datang. Dan juga ada Mas Fadlur. Mas Fadlur ini dari Koperasi Pengrajin Batik, betul Mas Fadlur ya? Iya. Koperasi Produsen Kerajinan dan Batik Tulis Pakandangan, di mana koperasi inilah yang menaungi para pengrajin batik seragam ASN yang sekarang sedang ramai diperbincangkan karena terindikasi dimonopoli oleh satu pihak, yaitu Canteng Koneng. Bupati ini ingin UMKM ini diberdayakan. Tujuan awal untuk pengadaan batik seragam ASN ini. Tetapi realitanya bukan pemberdayaan yang terjadi, tetapi monopoli, bahkan ada indikasi juga terjadi perbudakan, kalau boleh saya sebut. Mas Hambali Rasidi, mungkin saya ke Mas Hambali dulu pertama, terkait dugaan monopoli pada pengadaan seragam batik ASN Sumeneb yang berwarna merah bermotif hitam, persis seperti belangkon yang dipakai Mas Hambali. Mungkin boleh di... Ya. Sebenarnya ini informasi ini tidak tuntas, bergulir ke publik. Ya, sesuai dengan awal pengantar tadi itu, Bupati punya misi memberdayakan UMKM, Betul. khususnya pengrajin batik. Betul. Agar produk batik pengrajin Sumeneb ini ada yang beli, Bupati buat kebijakan. Jadi Bupati sebenarnya membuat pasar yang akan diisi oleh pengrajin batik. Karena itu, dengan warna dasar merah, Mas Hambali. Karena itu ada semacam kebijakan Politisasi agar bikin memakai batik produk pengrajin Sumeneb. Kalau dikatakan politisasi, tergantung orang menilai. Misalnya begini, dulu di Orde Baru semuanya serba kuning, kuningisasi bahasanya kan ya. Iya. Nah, setelah Orde Baru di Sumeneb yang berkuasa adalah PKB, warna PKB. Sekarang warna PDI, warna merah. Tidak ada yang salah dengan itu berarti? Ya, kan penguasa kan seenaknya kan. Karena yang pemenang itu yang mengukir sejarah. Ya, ini namanya penguasa lah, kan begitu. Sah-sah saja saya kira. Selama masyarakat ikut menikmati kan begitu. Ini kan persoalannya, ini penguasa ini diberi mandat oleh rakyat agar rakyat disejahterakan, kan begitu. Iya. Yang dipersoalkan oleh aktivis, oleh akademik, kelompok-kelompok yang anti status quo itu ketika penguasa itu tidak mempedulikan masyarakat, rakyat dibiarkan kelaparan, masyarakat dibiarkan tidak ikut menikmati kue-kue. Ini yang dipersoalkan. Ini menarik, malam ini Mas Hambali mengenakan belangkon yang juga menjadi seragam ASN, senada dengan batiknya ya. Ini apakah semacam simbolis atau bagaimana Mas Hambali? Saya sengaja pakai ini karena posisi saya ini sebagai sales. Sebagai sales? Sales apa Mas Hambali? Kenapa sales? Posisi saya melihat programnya Bupati untuk memberdayakan UMKM ini yang mewajibkan, tanda petik mewajibkan ASN berpakaian batik tulis khas Sumeneb dengan belangkon. Jadi saya masuk di belangkonnya. Saya jualan belangkon. Belangkonnya. Jualan belangkon, batik untuk laki dan belangkon. Kalau untuk perempuan saya nggak jual karena bukan ranah saya. Nah, belangkon ini saya sengaja saya promosikan, saya jualan sebagai sales karena
setiap kebijakan ini ada kue yang bisa dinikmati. Kenapa? Karena ini terbuka untuk umum. Walaupun ketika saya nawarkan produk ini katanya tidak ada anggaran. Kenapa nggak ada anggaran? Karena dia nggak masuk ke APBD. Ini semacam pribadi untuk jualan, untuk membeli, untuk memakai. Jadi ASN merogoh kocek sendiri untuk membeli batik ini. Yang kedua, yang jualan belangkon ini bukan hanya saya, banyak, kan gitu ya. Mas Sambali sendiri mengambil ke koperasi karena sepengetahuan saya beli ke koperasi hanya kebetulan koperasinya orang Sumeneb, ketua orang Sumeneb. Saya diberi kebebasan mau beli langsung ke koperasinya di Pakandangan atau ke rumahnya ketua. Nah, saya memilih rumahnya ketua gitu loh, untuk jadi bahan baku untuk buat belangkon. Oke, saya ke Mas Fadlur. Mas Fadlur sebelumnya merupakan bagian dari koperasi, koperasi pengrajin ini ya. Mas Fadlur juga pengrajin juga? Pengrajin juga. Betul ya, untuk pengrajin ini menyetorkan hasil produksinya ke koperasi? Ke koperasi. Ke koperasi. Kalau yang di situ tercantum sebagai anggota harus ke koperasi. Harus ke koperasi? Ya. Wajib itu ya? Wajib. Karena kalau di koperasi juga diatur kan ada peraturannya begitu juga. Oh, seperti itu? Iya. Tapi sekarang sudah tidak di koperasi lagi, Mas Fadlur? Iya, sekarang saya sudah keluar. Kendalanya? Kendalanya kemarin ada kesalahpahaman lah. Seperti itu. Antara pengurus. Gitu. Berarti pengrajin ini tidak boleh menjual langsung? Tidak boleh. Harus ke koperasi? Semua tidak boleh menjual secara bebas lah. Secara bebas, menjual secara bebas ke siapapun. Gitu. Jadi batik pengrajin dibeli oleh koperasi seharga 190.000. Itu harganya bukan 190.000. Bukan 190.000? Itu harganya pertama itu yang saya jual itu 120 per kain. Terus setelah itu turun kebijakan, entah berapa harganya, dinaikkan menjadi 130. Dan itu dipotong koperasi, bekas untuk koperasi sebesar 5.000. Kemudian lama-kelamaan juga dinaikkan lagi sebesar 5.000, yang sampai berjalan sampai sekarang itu harganya 135.000. Jadi 5.000 untuk koperasi, 130 itu diterima oleh pengrajin. Batik merah hitam seperti yang dikenakan Mas Sambali ini? Betul. Ya. Itu kan di branding produk Centeng Kuning. Apakah pengrajin-pengrajin ini juga merupakan bagian dari Centeng Kuning? Oh, enggak. Apakah sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa akan di branding Centeng Kuning? Tidak ada. Tidak ada kesepakatan, bukan tidak ada kesepakatan, artinya memang tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut. Pembrandingan entah apa itu tidak ada pembicaraan hal itu. Mas Sambali sendiri belinya lah ke Centeng Kuning? Gini ya, itu pinter-pinternya sales saja. Saya mengibaratkan seperti sepeda motor, salah satu produk sepeda motor merek A, itu sebenarnya yang memproduksi itu dalam negeri. Hanya dikasih label merek A. Sama batik ini diproduksi oleh pengrajin Pakandangan. Sales membranding seakan-akan produk ini produk yang membranding itu. Saya tidak menemukan produk ini ada tulisan atau diklaim produk Centeng Kuning, karena saya sepengetahuan saya batik ini motifnya sudah lama ya. Sudah lama, cuma ini kan informasinya ini ada aspirasi dari orangnya Bupati, bagaimana Pak Bupati pengrajin batik Pakandangan yang tersohor ini biar hidup. Selama ini batik-batik yang ada di Sumeneb ini diserbu dari batik-batik luar Sumeneb. Bupati mengambil kebijakan bagaimana menghidupkan pengrajin batik itu, buatlah kebijakan seragam batik dan belangkon gitu. Jadi menurut Mas Sambali tidak masalah Centeng Kuning katakan yang berada di depan, walaupun ternyata pengrajinnya bukan bagian dari Centeng Kuning. Saya kira ada ini. Dan bahkan ada rekomendasi dari Bupati. Ada misi yang tidak sampai, yang tak tuntas. Ada miss. Ada miss.
misi Bupati ingin mensejahterakan pengrajin, ya. Terus selama ini kalau pengrajin masih belum merasa puas, ini ada komunikasi yang buntu. Saya sebagai sales dalam konteks ini hanya ingin ingin kembali ke tujuan awal ya, memberdayakan. Ingin mengais. Oh, ingin mengais rezeki di situ. Mengais sisa-sisa remah-remah kue. Ya, kue-kue KPBD ini. Sebenarnya tugas utama program ini adalah PR berat bagi orang-orangnya Bupati. Mas Fadlur, apakah pengrajin batik yang memproduksi seragam batik ASN Sumenep ini sudah sejahtera? Selama ini belum. Berarti spirit pemberdayaannya belum dapat? Belum. Seperti yang dikatakan oleh Mas Hambali barusan, ya ada apa ya? Terputus. Informasi yang tidak sampai ke bawah. Terputus. Ada perbedaan harga yang begitu karena perbedaan harga yang begitu tajam. Kalau boleh tahu kapasitas produksi sehari Mas Fadlur sanggup berapa? Kalau saya sendiri itu mungkin sudah sering dibahas ya. Kalau untuk satu orang itu per hari itu hanya dapat dua potong batik. Satu hari. Jadi kalau 1 minggu ya mungkin ya bisa dikatakan lah 14 potong atau ambillah rata-rata 10 gitu 1 minggu. 1 minggu 10. 1 minggu 1. Berarti keuntungan yang bisa didapatkan per minggu itu? Kalau saya kan di luar. Jadi jualnya bebas. Oh, sekarang bebas? Ya, bebas. Sebelumnya kan masih ikut koperasi? Sebelumnya dalam aturan koperasi itu seperti yang tadi saya katakan, itu pendapatan anggota koperasi itu 130 itu belum bersih loh Mas. Belum bersih. Belum dipotong bahan, belum dipotong pewarna, belum dipotong lain-lain. Bahan dan pewarnanya beli kemana Mas? Kemarin itu saat masih di koperasi? Oh, masih di koperasi saya belanja sendiri karena selama saya masuk menjadi anggota koperasi itu saya bermodal sendiri. Kan kemarin koperasi itu sempat dapat bantuan dari dinas koperasi itu. Apakah itu tidak dipinjamkan kepada pengrajin-pengrajin yang akan memproduksi kain batik ini? Teknis yang dijalankan ketika mendapatkan bantuan itu, jadi sebenarnya koperasi itu yang mempunyai hak penuh atas bantuan tersebut kan 50 juta gitu. Iya. Itu memang dibelanjakan bahan, kemudian dihutangkan kepada pengrajin, kemudian pengrajin setor balik ke koperasi. Jadi hasil kerjanya itu disetor balik ke jadi koperasi. Baru dipotong biaya kain. Ya. Tapi yang lebih dominan berdasarkan informasi dan juga penelusuran yang kami lakukan ini Canteng Koneng. Mungkin ya. 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 Atau gini aja, saya bukan ya. Ya, gimana Mas Wali? Kalau Canteng Koneng dikatakan monopoli, saya sendiri saya beli ke koperasi walaupun ketuanya itu saudaranya Didik Canteng Koneng. Gitu. Terus yang jualan itu bukan hanya Canteng Koneng, banyak. Oh, banyak. Untuk batik? Untuk batik, untuk belangkon. Untuk batik dan belangkon. Jadi ini sebenarnya pasar. Ini sebenarnya kan pengrajin jual ke koperasi dijual ke sales. Ini sales. Jadi kalau keuntungannya kurang dari pengrajin, ini sebenarnya keuntungan sales yang besar. Saya sendiri ini kan punya keuntungan 15.000 per belangkon gitu ya. Iya, kalau pesennya 1.000 belangkon, 2.000 belangkon gitu, keuntungan terasa. Kalau 10, 20 yang pesen banyak, cuman ini kan bahan baku terbatas kan. Jumlah ASN itu banyak loh Mas Wali, ribuan. Tapi kan bahan baku ini kan bukan cat printing atau sablon ya, tapi ini hasil tangan ya, hasil tangan lama gitu. Saya kira kalau masalah batik sama belangkon ini harus sampai dulu misinya Pak Bupati untuk memberdayakan pengrajin gitu. Jadi kalau mau dinaikkan harganya, misalnya harga kurang, ini kan ada keuntungan ya, keuntungan
koperasi, keuntungan sales, keuntungan pengrajin, kan begitu. Iya. Harga terakhir ke pasar ini berapa ke pembeli. Problem kedua, pembeli ini tidak dibebani uang pribadi, tidak dimasukkan proyek APBD. Misalnya dianggarkan 1 M untuk membeli belangkon sama batik tulis khas kandangan misalnya. Ini enggak. Nah, ini yang menjadi susah. Seandainya di APBD kan 500 atau 300 ribu per potong plus belangkon misalnya. Ini bisa dinaikkan. Ya. Memang ketika saya dengar keluhan pengrajin potong sekian, bahwa harganya minim, ini mestinya dinaikkan. Terus dibuatlah harga terakhir. Sales ini yang jangan ikut menentukan. Saya ngambil 15.000 itu kan disesuaikan antara harga batik sama harga yang produksi. Saya kan jualan. Saya jualan. Keuntungan saya 15.000, dipotong batik, dipotong pengrajin belangkon. Saya jualan untung 15.000. Terus bagaimana pengrajin itu biar tinggi? Nah, ini kan ada semacam pembicaraan harga HET ke pasar ini sekian. Apakah ada pembicaraan seperti itu, Mas Fadl? Dulu sempat ada pembicaraan, cuman kita itu sebagai anggota dalam musyawarah tersebut kita diberi target. Artinya ini sekian, kita bagi-bagi. Gitu loh. Bagi-bagi. Artinya harga itu dari 120 pertama. Saya jual yang dipakai Bupati itu 120, kemudian yang pertama saya supply ke koperasi itu sebanyak 17 potong, itu masih harga 120. Yang dipakai Bupati persis sama seperti yang dipakai SN. Karena saya yang bikin itu. Oh, sampai yang bikin pertama kali? Ya. Bukan Centeng Kuning? Bukan. Apakah memang inisiatif dari sampean untuk warnanya merah, motifnya hitam, atau permintaan? Enggak, itu karena ada permintaan. Ada permintaan. Pasar yang pesan. Iya, anggaplah pasar yang pesan. Motifnya seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi kita sebagai pengrajin memenuhi pasar lah. Apa betul tadi yang disampaikan Mas Hambali bahwa banyak sales yang bisa menjual barang yang sudah dibeli oleh koperasi ini dari pengrajin? Sementara yang saya tahu, dari awal saya menjadi anggota koperasi sampai saya keluar jadi anggota koperasi itu hanya satu. Hanya satu? Satu pintu. Satu pintu, Centeng Kuning? Centeng Kuning. Lainnya tidak ada? Tidak ada. Dan apakah atau karena ketuanya saudaranya Centeng Kuning? Ya, bisa jadi, mungkin. Gitu. Karena saya belinya ke ketua, bukan karena Centeng Kuning produknya bukan ini. Setahunya saya itu. Ya. Jadi kalau sales langsung masuk ke pengrajin tidak bisa, Mas? Kalau sales tidak masuk langsung ke pengrajin ini susah dilakukan oleh sales. Kenapa, sebenarnya. Mas? Kenapa? Karena sebagai anggota koperasi tidak boleh menjual di luar koperasi. Jadi harus menjual ke koperasi. Kalau kenyataannya Mas Hambali ini jual ke ke ketua koperasi, ini kan sudah di luar jalur dari koperasi. Mungkin Mas Hambali dapat rekom dari Pak Bupati? Enggak, saya kan mencari ketika ada kebijakan itu saya mencari peluang Ya. Bahan ini dari mana? Ternyata katanya koperasi. Ya. Nah, koperasi itu bilang begini, saya bisa datang ke lokasi Pakandangan atau ambil di Sumeneb di rumahnya ketua. Hanya kebetulan saja ketua koperasi itu rumahnya di Didik Centeng Kuning gitu. Jadi Mas Hambali lebih sering ngambil di rumahnya ketua koperasi. Sebenarnya kan secara aturan dalam koperasi itu kalau memang sudah menjadi aturan tidak boleh menjual keluar, kan begitu. Semestinya. Apalagi nggak boleh menjual keluar. Iya. Yang nggak boleh menjual itu siapa? Anggota. Kan berarti itu kebijakan koperasi kan? Anggota itu pengrajin. Iya. Saya belinya ke koperasi. Loh, siapa koperasi? Ketuanya koperasi. Ketuanya koperasi kan? Iya. Bukan koperasinya, bukan badan koperasinya. Bukan koperasinya, tapi ke perorangan lah. Perorangan ini. Oh, itu sudah internal. Iya, internal. Kenapa? Saya beli ke koperasi. Iya. Oke, saya bawakan, katanya ketuanya, ambil di rumah. Loh, masa saya
beli ke pribadi, lawan kau beli ke koperasi kan begitu. Perkara ke rumahnya. Kenyataannya Pak, kenyataannya uang itu yang harus masuk ke koperasi sebesar Rp5.000 itu tidak masuk. Oh, nggak tahu saya. Nah, iya itu memang saya nggak tahu. Berarti Mas Sambali mungkin itu internal bisa itu. membeli Iya, lebih murah kalau di rumah ketuanya, bukan di koperasi. Enggak, harga standar. Karena saya kan Kalau boleh tahu berapa harganya Mas Sambali? ada saya belinya 180. 180. 180. Jadi di situ saya bisa bermain dari ukuran kain. Karena saya dipotong kalau 250. ya. Dipotong itu 250 kan batik sama belakon. Betul, untuk pria kan ya. Jadi 180 kalau 70 itu kan sisa 70 ya. Ya sisa 70. Sisa 70. Nah, sisa 70 itu jasa buat belakon sama keuntungan saya. Kan gitu. Oh ya. Apakah dari pengrajin itu tidak tahu bahwa harga yang dijual oleh sales ini kan di sini Canteng Kuning 190 KSN. Memang harga ini sengaja disembunyikan. Oh, tidak pernah terbuka berarti? Tidak pernah terbuka dari awal. Berarti tujuan untuk memberdayakan UMKM dalam hal ini pengrajin? Oh, tidak sampai Pak. Tidak sampai? Tidak sampai. Jadi pemberdayaan ini konyol lah. Jadi solusinya begini, saya kira ini harus Gimana, Mas ada Abali? penghasilan dibagi 3. Antara? Pengrajin punya hasil, Ya. koperasi punya hasil, sales punya hasil. Kenapa dibagi 3? Karena ini kan pintu pengrajin, pintu koperasi, pintu sales. Porsinya berapa? Saya tidak tahu. Berarti harus ada keterbukaan sebetulnya di antara tiga pihak ini. Keterbukaan sebenarnya. Bisa saja koperasi jual langsung ke OPD. Tapi kan koperasi menggunakan tangan. Siapa? Canteng Kuning. Yang menjual, yang memasarkan ke OPD. Kan gitu. Ini sebenarnya Bupati punya misi memberdayakan UMKM. Dalam hal ini pengrajin. Nah, UMKM ini memproduksi, UMKM ini produknya dibeli. Siapa yang membeli? Koperasi. Biar tidak numpuk di koperasi buat sales. Nah, saya salah satu sales yang belangkon. Nah, gitu. Keuntungan saya 15.000. Iya. Ya. Keuntungan koperasi berapa? Keuntungan pengrajin berapa? Nah, di ini saya tidak tahu sudah. Iya, memang menjadi persoalan internal koperasi sebenarnya seperti itu. Cuman aturan yang sudah menjadi, kalau sudah menjadi anggota koperasi itu kan harus mengikuti aturan yang sudah ada dalam koperasi. Saya tidak tahu. Apakah pernah dijelaskan bahwa koperasi ini bebas menjual ke siapa saja, ke sales-sales? Itu tidak ada. Jadi penjualan koperasi itu satu pintu. Ke Canteng Kuning? Ke Canteng Kuning. Koperasi itu kalau mau beli belangkon sama batik ke koperasi. Ya. Ya kan ya. Ya. Tapi ini kan koperasi ini kan butuh strategi pasar. Ya. Masalahnya ini yang disampaikan ke pengrajin satu pintu melalui Canteng Kuning, Mas. Enggak ke koperasi aturannya. Enggak, koperasi menjualnya melalui satu pintu melalui Canteng Kuning. Mungkin begini. Gimana, Mas? Mungkin tujuan Bupati bukan seperti yang berjalan seperti ini. Mungkin tujuannya ya, saya juga nggak tahu. Saya ikuti awal Bupati itu ingin setiap produk pengrajin itu, hasil produksi pengrajin itu dibeli koperasi. Dibeli koperasi. OPD yang mau beli seragam dan seragam batik dan belangkonnya itu membeli ke koperasi. Nah, faktanya kan tidak seperti itu, Mas. Faktanya tidak seperti itu. Ini strateginya koperasi mencipta sales. Saya salah satunya. Iya. Gitu. Artinya kalau sebagai anggota kan begini mestinya ya, ada rapat, dirapatkan bagaimana strategi penjualan yang harus dijalankan koperasi untuk penjualan. Nggak tahu. Kalau pasar kan sudah ada sebetulnya. Sebenarnya pasar sudah ada. Karena ini strategi yang disembunyikan. Gini. Terkesan. Saya sendiri baru tahu bahwa ada sales lagi, Mas Sambali. Karena dari beberapa narasumber yang sempat saya wawancara itu semua mengatakan bahwa membelinya ke Canteng Kuning. Jadi membeli itu harus sistem borongan, Mas. Oh, enggak, gini. Jadi kalau beli satuan itu tidak diterima oleh Canteng Kuning. Jadi begini, sebenarnya ceritanya panjang. Iya. Saya dipersingkat mungkin, Mas. Saya ikut berdarah-darah memasarkan ini. Yang dikatakan berdarah-darah begini. Bupati punya program untuk masyarakat, tapi nggak dianggarkan di APBD.
Begitu. Kenapa saya berdarah-darah? Saya yang memodalin sendiri. Karena saya memodalin sendiri, saya harus menikmati hasilnya. Loh kok bisa? Memodalin seperti apa Mas Hambali? Kan ada bantuan dari Bupati. Ini kan akhir Desember bantuan itu. Oh, jadi sebelumnya Mas Hambali keluar modal sendiri? Saya ini merintis usaha belangkon ini pakai biaya sendiri. Saya sampai mau cari pinjaman ke siapa-siapa. Ayo, kalau punya uang modalin saya. Setiap belangkon sampean mau dikasih untung sekian atau keuntungan saya dibagi 2. Gitu. Karena ini untuk seragam ASN tanpa APBD. Saya mau beli batik, saya diminta uangnya dulu. Batiknya baru datang. Loh kenapa? Karena setiap batik diterima oleh koperasi ini harus bayar ke pengrajin. Sementara nggak ada uang APBD masuk. Saat itu akhirnya saya pakai strategi, siapa yang mau pesan silahkan bayar dulu barangnya. Kalau yang gitu. Saya alami Gimana, selama saya menjadi anggota koperasi itu begini, saya kan yang kirim pertama kali. Artinya yang produksi pertama kali saya itu. Jadi semua modal itu saya pakai sendiri. Artinya saya modal sendiri. Tidak ada seperti yang sampean katakan tadi. Artinya harus nyetor seumpamanya harus masuk DP dulu. Masuk DP penuh kan? Tidak ada sebenarnya. Di koperasi itu kita pakai modal sendiri. Terus nanti jualnya ke koperasi. Betul. Kan begini, pengrajin ini ketika produknya dibeli sama koperasi harus lunas. Kan gitu. Saya mau ngambil barang di koperasi harus lunas. Kan begitu. Terus barang itu saya edarkan belum tentu dibayar. Belum tentu langsung dibayar. Satu. Yang kedua, saya kain diberikan ke pengrajin belangkon, saya harus bayar dulu. Kan gitu. Sebenarnya ini program ini perjuangan. Kenapa saya katakan perjuangan? Ini bukan proyek kok. Ini bukan proyek. Jadi kalau sampean punya keluhan tentang penghasilan itu, tinggal dibicarakan lagi solusinya. Ada keuntungan pengrajin berapa yang sekiranya pas, ada keuntungan koperasi berapa, ada keuntungan sales di sini. Ini sebenarnya kerjaan orang-orang dekatnya Bupati. Kenapa saya mengatakan harus orang dekatnya Bupati? Karena program Bupati dikatakan sukses itu harus dikawal sama orang-orangnya Bupati. Nggak mungkin lah Bupati itu mengawal, Bupati yang mencetuskan, dikawal orang-orang yang orang dekatnya Bupati. Biar program yang dimaksud Pak Bupati ini dirasa oleh masyarakat. Mungkin seperti yang Mas Hambali sampaikan sore tadi di salah satu grup. Ini sedikit menggelitik mungkin bisa saya bacakan pesan yang dikirimkan Mas Hambali ke salah satu grup WhatsApp. Itulah hebatnya berjualan menggunakan jalur kekuasaan daripada berjualan eceran. Jalur kekuasaan banyak yang perlu dilalui. Bisa jualan, bisa buka pintu, bisa lain-lain. Beruntunglah orang-orang yang bisa menikmati kekuasaan. Sungguh nespa mereka berpeluh kuning mendukung kekuasaan tapi tak dapat apa-apa. Karena kekuasaan itu untuk dinikmati di dunia. Kekuasaan ini bukan kumpulan sholawat nariah. Pesan ini untuk relawan Fauzi Eva di Pilkada 2020. Kan sesuai konsep dasar politik itu kekuasaan untuk apa? Punya misi mensejahterakan rakyat kan dia. Nah, dalam konsep agama sebelum orang lain, orang dekat dulu. Wahdihi wa ashabihi baru ajmain. Kan gitu. Wajar. Ketika baru kontra ya Mas. Penguasa, orang dekatnya penguasa itu menikmati, baru orang lain. Ini yang susah ini kan nggak mengalir ke orang lain. Mengalir ke sekitarnya kan begitu. Karena begini kan, APBD ini ibarat daging kurban. Daging kurban ini diberikan kepada orang-orang yang butuh kan begitu. Orang yang butuh banyak gitu ya. Terus orang yang butuh itu hanya suruh mencium aromanya, suruh melihat orang-orang yang berpesta sate, yang bakar-bakar sate gitu. Mestinya kue-kue ini dibagi rata. Saya kira Pak Bupati ini buat program ini untuk sana. Hanya implementasi di bawah ini yang perlu diurai lagi. Biar tidak ada istilah teriak-kuek, biar tidak ada
satu pintu, ini dibuka aja. Mas Ambali sendiri termasuk golongan yang mana ini? Loh, saya ini kan orang bebas. Ya. Termasuk yang menyate daging kurban tadi atau yang hanya sekedar mencium aromanya? Saya bukan orangnya Pak Bupati, karena saya oposisi. Saya bukan oposisi. Saya bukan orangnya Pak Bupati. Saya hidup di tengah-tengah APBD. Tengah-tengah APBD. Ya, di tengah APBD. Ibarat pertanian, lahan pertanian saya itu di APBD. Ketika ada APBD yang bisa saya masuki. Ya. Ketika buntu, jalan ini buntu, saya cari pintu-pintu alternatif. Akhirnya dapatlah jalur Blangkon ini. Salah satunya. Ini eceran bagi saya. Iya. Ya. Saya wajar dapat porsi eceran karena saya ini tidak berpeluh kuning kan begitu. Iya. Ini yang menjadi persoalan sekarang adalah sisa kepemimpinannya Pak Bupati ini akan dibukalah, kasihan ke masyarakat. Termasuk pengrajin-pengrajin ini? Pengrajin bagaimana dinikmati. Ini kan sebenarnya misi mulia lah. Betul. Pak Bupati ada 2 misi saya melihatnya itu. Satu, membudayakan khas keraton. Ya. Satu, membangkitkan ekonomi UMKM. Misi besar ini. Iya. Saya teringat dulu program wirausaha muda di zamannya Bupati sebelumnya. Bupati Ki Usro. Ada orang yang nggak kawin sampai kawin. Ada yang nggak punya mobil sampai beli mobil. Dari apa? Dia itu menikmati program wirausaha muda. Kan sudah dilanjutkan dengan wirausaha santri, Mas. Oh, saya nggak tahu itu. Saya tahunya saya tahu wirausaha muda. Silakan cek berapa produk yang dihasilkan oleh alumni-alumni peserta itu, melayani batik, melayani konveksi. Secara tidak langsung Mas Ambali ingin mengatakan bahwa wirausaha santri ini tidak jalan. Lo kan baru berlangsung. Saya nggak tahu siapa itu wirausaha santri yang mengerjakan. Saya nggak tahu kan. Seandainya saya tahu bisa. Kalau mau dibandingkan antara wirausaha muda dan wirausaha santri, Mas Ambali, saya kan hasilnya terhadap wirausaha muda itu 5 tahun yang lalu, Mas. Iya. Ya, wirausaha santri itu kan baru kemarin. Saya nggak tahu. Blangkon ini kan dilatih sama wirausaha santri. Iya. Cuman saya masih belum lihat produknya sih. Berarti jangan dibandingkan antara wirausaha muda yang sudah 5 tahun. Baru tumbuh mungkin. Apa sudah kelangkaan pupuk saya nggak tahu. Harapannya Mas Fadlur untuk kedepannya nih dari pengrajin seperti apa inginnya? Ya, mungkin sebagian mengutip dari pembicaraannya Mas Ambali tadi. Mungkin antara pengrajin terus ke koperasi terus ke sales. Ya. Mungkin harus ada pembicaraan, berbicara dalam satu. Harus ada keterbukaan masalah harga mungkin. Ada keterbukaan. Kalau seperti yang berjalan ini kan enggak. Artinya kerannya macet di tengah. Macet di tengah. Iya. Saya kira sederhana. Harga pasar nggak bisa lebih dari 250 dengan Blangkon. Ya, solusinya Mas Ambali. Sudah ketetapan kan? Solusinya seperti apa? Solusinya bagi saya itu ya saya nggak bisa sih. Solusinya saya kira bagi 3 aja pembicaraan. Atau itu. mungkin dibebaskan saja untuk penjualannya ini tidak harus melalui koperasi. Katakanlah pengrajin bebas menerima orderan dari setiap ASN. Kalau koperasinya tidak dilibatkan, sia-sia dong Bupati mensuplai bantuan modal ke koperasi. Terus selama ini mandek karena yang dirasakan oleh pengrajin di bawah naungan koperasi itu tidak sesuai dengan harapan. Koperasi ini baru berjalan Januari karena akhir Desember itu bantuan baru turun kan begitu. Ya. Saya kira jangan dihapuslah program itu lewat koperasi hidup. Karena repot juga kalau dihapus Mas Ambali kehilangan orderan Blangkon ya. Loh, enggak, saya bisa langsung ke pengrajin. Oh, bisa langsung ya? Iya. Oh iya. Kalau saya dengan harga lebih murah dari koperasi kan lebih enak kan? Betul. Kan begitu, ya, lebih enak. Tapi saya kan mikir koperasi itu kan baru dibantu modal sama Pemda. Tapi Mas Fadlur kan sekarang sudah tidak menjadi bagian dari koperasi. Iya. Apakah mau menerima sales-sales lain katakanlah, selain yang katanya tadi satu pintu yaitu Canteng Koneng? Ya, asalkan kan begini, kalau prinsip saya itu kan penjual. Berarti jadi siapa saja yang mau pesan silakan. Lebih murah dari harga yang dijual oleh Canteng Koneng? Insya Allah. Jadi Mas Fadlur tadi sudah mengatakan siap menerima orderan dari para ASN lebih murah dari Canteng Koneng. Canteng Koneng itu harganya 190.000. Kalau Mas Fadlur? Ya di bawahnya lah. Di bawahnya? Iya. Jadi ASN jangan ragu. Bisa nego-nego dikit. Nah, bisa langsung ke pengrajin. Atau bisa langsung ke Mas Ambali ya? Kalau saya ini lebih baik
cari untung yang besar. Cari untung yang besar. Bukan, karena saya kan sales jualan. Iya. Ya, beda loh. Misi pemberdayaan dengan cari hasil itu beda. Beda. Makanya Bupati itu hadir dengan, saya kira 50 enggak kecil. Kecil ya? Saya kecil. Ini saya heran, pemberdayaan UMKM tanpa melibatkan APBD. Iya. Iya. Harus diapresiasi berarti? Ya, daripada pemberdayaan UMKM hanya buat pelatihan keripik, pelatihan belangkon. Jelas. Saya kira pemberdayaan UMKM lewat pengrajin batik ini, saya kira perlu perlu dikembangkan agar pengrajin ini sejahtera. Perlu duduk bareng kembali ya, mencari formula yang pas Ya, mungkin. ini pengrajinnya ya. Ini konteksnya pengrajin. Ya. Pengrajin ini harus aktif membicarakan bagaimana nasib ke depan. Begitu. Saya kan posisinya sales. Nah, gitu. Ada yang tanya, Mas Hambali itu pengrajin apa sales? Saya sales. Kalau pengrajin beda. Pengrajin itu yang produksi, kan begitu. Siap berkolaborasi langsung dengan pengrajin Mas Hambali tanpa melalui koperasi? Saya kan lagi-lagi ini saya bukan jualan murni kan. Iya. Nah, saya Di mana yang hasilnya lebih besar? maksud saya begini, saya mencari hasil sekaligus ikut membantu program pemberdayaan, kan gitu. Kalau sekiranya menguntungkan dari sisi hasil, bagaimana ke pengrajin, saya ikuti aja. Tapi sisi yang lain, koperasi itu kan membawai beberapa pengrajin. Bagaimana koperasi bisa hidup? Berilah peran di situ. Nah, persoalannya ini kan belum ada pembicaraan. Sales berapa, pengrajin berapa, koperasi berapa. Nah, kalau koperasi itu ngambil 5.000, salesnya ngambil 55. Jomplang. Pengrajinnya 17.000. Oh, saya itu 17.000. Ini jomplang. Ini nggak adil. Tadi Mas Hambali menyampaikan mendukung program ini dan siap membantu mengembangkan pemberdayaan pengrajin ini Mas Hambali. Apakah ini merupakan sinyal awal Mas Hambali untuk mendukung Bupati Ahmad Fauzi di periode berikutnya? Oh, kalau itu siapapun yang berkuasa, karena lahan saya di APBD, Ya. sama dengan prinsipnya ASN, walaupun saya bukan ASN. Iya. Siapapun yang berkuasa saya dukung, ya gitu ya. Kalau Pak Fauzi mau nyalon lagi di Sumeneb, Ya. tapi kan mau nyalon di provinsi kan mungkin. Ya, ramainya seperti itu memang. Saya kira nantilah kita mau bicarakan lagi kajian kajian sosial politiknya, apa masih betah di Sumeneb, pas di Sumeneb atau sudah. Saya kira belum waktunya Pak Bupati itu pergi dari Sumeneb dulu. Intinya Mas Hambali siap mendukung program-program Bupati Ahmad Fauzi yang memang bagus. Kan konteksnya politik ya. Politik. Selama ini untuk kepentingan masyarakat, saya mau masuk diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, saya mau cari pintu lain untuk kepentingan masyarakat ini. Dan secara pribadi Pak Fauzi, Pak Bupati, saya kira welcome kok. Hanya kelemahannya dia itu tidak dibantu oleh orang-orangnya. Yang dimaksud orang-orangnya siapa? Loh, penguasa, ada orang-orang yang bisa menerjemahkan programnya untuk masyarakat, kan begitu. Untuk perajin batik ini kan ada Canteng Koneng, orang Bupati yang menerjemahkan. Seandainya bukan Canteng Mas Didi, Ya. dari awal mungkin tak terwujud. Saya bukan apa Iya, ya? iya. Mungkin tak terwujud. Kenapa? Dari awal nol. No. Dikatakan nol, Bupati hanya menyampaikan Ya. agar ASN berseragam. Terlepas dari ada indikasi politisasi di dalamnya ya, seragamnya itu. Itu simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme. kan gitu ya. Nah, penguasa ini kan rata-rata modalnya kan kebijakan, bukan modal uang. Jadi Mas Fadlur harapannya tadi itu ya ada peningkatan harga ya. Peningkatan harga. Berarti siap misalkan diajak duduk bareng lagi dengan koperasi, membahas lebih detail lagi yang saling menguntungkan, siap Mas Fadlur? Ya mungkin nggak tahu ya kalau sekarang, karena saya sudah lebih memilih di luar daripada Lebih nyaman di luar? Lebih nyaman mestinya. Lebih berdaya? Lebih berdaya.
saya lebih berdaya daripada harus menjadi anggota yang tercekik sekarang. Kalau saya pribadi, saya melihatnya sepenting pengrajin batik itu berdaya dan batik khas Sumeneb ini terus berkibar. Iya. Beruntung sebenarnya Sumeneb ada produk Canteng Kuning yang sudah. Cuman kan yang menjadi permasalahan di bawah sebagai anggota koperasi, banyak keluhan dari teman-teman. Itu mereka tidak merasa berdaya. Tidak merasa berdaya? Tidak merasa berdaya. Karena keuntungan yang mungkin terlalu minim lah. Ya, gitu. Aspirasi sampean itu bisa menjadi bahasan oleh orangnya Bupati maupun Bupati bagaimana sesuai dengan misi Pak Bupati memberdayakan UMKM, pengrajin gitu. Ini kan sebenarnya dinamika. Koperasi bergerak sejak ada bantuan hibah itu Desember, kan begitu kan ya. Sebelumnya sampai nggak tahu mate tak mate, ode tak ode. Enggak, sebenarnya begini, koperasi itu sudah hidup dari awal. Karena sebelum ada bantuan itu, Mas. Sebelum ada yang menghidupi koperasi itu siapa? Anggotanya sendiri. Termasuk saya sempat menjadi anggota kira-kira 1 bulan atau kurang lebih lah 1 bulan gitu. Dari awal saya produksi itu bermodal sendiri. Jadi saya koperasi dapat keuntungan 5.000 dari situ. Dipotong itu sudah ada potongan waktu itu. Jadi saya modal sendiri. Begini, sebenarnya meskipun tidak ada bantuan, koperasi itu tetap jalan sebenarnya, karena mereka sebagai anggota itu bermodal sendiri awalnya. Sekarang ke belakang karena ini mungkin ada banyak celah lah di situ, dapat dari modal dari sini dari situ. Yang saya dengar itu artinya pemesan harus lunas dulu. Itu kan bisa dijadikan modal di koperasi. Artinya untuk DP yang dikumpulkan itu dibelikan bahan, terus disebarkan ke pengrajin, kemudian pengrajin setor lagi batiknya ke situ, ke koperasi. Dan ada kenaikan harga ya? Malah ada yang bilang bahwa bantuan yang itu sebenarnya tidak ada fungsinya, karena memang dari awal kan modalnya sendiri sudah bergerak, tanpa bantuan itu sudah bergerak mereka. Ya barangkali itu bisa mensubsidi bahan. Mensubsidi bahan maksudnya apa? Biasanya harganya 50, cuman 50. Kejadiannya apa ya? Lebih parah daripada kita bermodal sendiri. Bermodal sendiri kan kita bebas. Artinya mau setor silakan, enggak nyetor silakan. Tergantung modal kan. Ternyata ketika ada bantuan yang 50 juta itu, ada monopoli di dalamnya. Oleh siapa monopoli itu, Mas Fadlur? Itu pengurus koperasi. Itu pengurus koperasi. Ya sebenarnya itu nanti bisa ketua. Kalau dibicarakan itu nanti bisa dibicarakan solusi bagaimana dinikmati oleh pengrajin. Misalnya begini, misalnya ya bantuan 50 juta ini kan bantuan cuma-cuma kan begitu. Bagaimana bisa dinikmati oleh pengrajin? Bahan baku itu bisa jadi suruh bayar separuh, bisa jadi loh ya, salah satu solusinya. Terus sisanya gimana separuhnya? Ya dinikmati pengrajin dong, kan begitu. Terus bagaimana koperasi biaya hidup? Loh kan ada keuntungan di situ sudah. Siap Mas Sambali jika diajak bergabung ke koperasi ini? Saya kan bukan pengrajin, koperasi pengrajin itu. Iya. Oh itu koperasi pengrajin. Iya. Saya hanya memberikan kontribusi yang mungkin untuk di bidang pemasarannya bisa Mas Sambali bantu. Saya kan di bidang pemasarannya. Mungkin Pak Bupati atau orangnya Bupati itu bisa meluruskan, mengkomunikasikan kembali dengan tujuan satu, bagaimana pengrajin itu berdaya kan begitu. Yang diharapkan pengrajin itulah fungsinya betul-betul diberdayakan. Iya. Bolehlah harga keuntungan sedikit itu kan karena dipotong harga bahan baku kan. Iya. Bagaimana harga bahan baku itu disubsidi lewat apa? Lewat bantuan yang masuk ke koperasi. Nah, disitulah pengrajin bisa menikmati. Sehingga apa? Yang menikmati itu akhirnya banyak. Begitu. Jadi diberi ruang sebebas-bebasnya lah, tidak hanya dimonopoli oleh satu pihak gitu ya. Jadi mungkin ini bisa didengar oleh Bupati Ahmad Fauzi bahwa program yang bagus ini untuk memberdayakan UMKM ada baiknya dikaji ulang,
agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti apa tadi yang disampaikan oleh salah satu pengrajin ini, Mas Fadlur. Dan juga mungkin diberikan kebebasan untuk menjual kepada pihak-pihak lain seperti yang dilakukan Mas Hambali. Tidak hanya Centeng Koneng yang berhak menjual ini. Enggak, mungkin karena ini mungkin sistemnya saja yang keliru. Sistemnya saja yang keliru. Kalau anunya sudah, saya rasa sudah nyaman. Sudah nyaman ya. Artinya kalau seperti apa yang kita bicarakan tadi ya, order langsung ke koperasi, tidak melalui siapa-siapa, terus ke koperasi. Siapapun bisa order ke koperasi. Siapapun bisa order ke koperasi, itu mungkin yang jalur yang betul. Itu juga yang diharapkan oleh pengrajin ya. Jadi begitu perbincangan singkat kita ini yang memang agak sedikit memanas tensi tadi. Masih ada edisi selanjutnya pembahasan tentang seragam batik ASN Sumeneb ini. Saya sudahi dulu sampai di sini. Simak terus channel YouTube bagiberita.id karena berita untuk dibagi-bagi, bukan untuk dimonopoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.